Setiap kubuka mata di kala fajar terbit, selalu kulihat dua sisi kehidupan manusia yang berbeda. Kelas atas memulai paginya dengan olahraga, sementara kelas bawah seperti tiada hari libur bagi mereka. Lantas, bagaimana hal itu bisa terjadi? Selamat datang di dua sisi, di mana aktivitas dan kualitas hidup manusia disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Beratus kali ku mendengar kata senjang sampai membuatku ingin mengenalnya lebih dalam. Kesenjangan sosial merupakan suatu perbedaan, ketidakseimbangan, ataupun jurang pemisah yang ada di dalam masyarakat. Kesenjangan sosial dapat berupa kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, kesehatan, gender, dan regional. Namun di sini kesenjangan ekonomi yang paling berpengaruh. Contoh paling nyata adalah ketika manusia berada di ekonomi kelas bawah, umumnya mereka lebih sulit untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Ketika mereka dalam kondisi sakit, fasilitas dan obat yang diberikan tak sama dengan kelas ekonomi atas. Begitu pula dengan pendidikan, setiap orang tua pasti ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Namun, tak semua orang tua bisa mewujudkan hal itu. Mungkin beberapa orang tua mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang berkualitas tinggi dengan fasilitas yang memadai. Tapi, ada juga mereka yang harus mengalah dengan keadaan untuk bersekolah yang berkualitas rata-rata atau standar. Di sini, kemiskinan adalah faktor utama terjadinya kesenjangan sosial. Semakin tinggi angka kemiskinan, maka semakin tinggi pula angka kesenjangan. Angka kemiskinan di Kabupaten Jember menunjukkan 9,01% atau 224,77 ribu jiwa pada Maret 2024 dengan garis kemiskinan GK di Kabupaten Jember sebesar 459.043 per kapita per bulan. Dan rasio gini tingkat kesenjangan di Jember pada 2023 sebesar 0,344 yang menandakan kesenjangan tingkat sedang. Akibatnya, masyarakat miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya dan sulit mengakses pendidikan dan kesehatan. Terlebih lagi, beberapa dari mereka hidup di wilayah kumuh rawan penyakit. Tinggal di dekat sungai menjadi resiko yang sangat besar ketika banjir datang. Rumah-rumah tak layak huni itu terseret derasnya aliran air. Di sisi lain, orang kaya tak perlu memikirkan itu semua. Rumah mereka aman dan mewah. Mereka bisa mengisi paginya dengan berolahraga untuk melepaskan penat setelah bekerja. Usaha makan saja, masyarakat miskin masih susah dan keinginan mereka harus mengalah dengan keadaan. Sementara brand-brand besar pada pusat perbelanjaan sudah menanti si kaya untuk membelinya.
Jadi semua orang yang ke makam itu kalau manggil saya Bu Ida makam. Saya di sini kerjanya bersih-bersih makam setiap hari. Kalau enggak dibersihin, sekarang musimnya hujan-hujanan, ya ini tinggi semua ini rumputnya. Oh ya. Jadi saya setiap hari nanti pulangnya siang, sore balik lagi. Kalau pendapatan saya tiap malam Jumat atau hari Jumat ya kadang-kadang 75, kadang-kadang 50. Orang ngasih itu ada yang 10.000, ada yang 15. Ya apa katanya rezeki dah. Kalau yang mau ngasih itu punya rezeki, mestinya saya dikasih agak banyak gitu. Ya cukup saya buat makan sama cucu, sama anak saya. Anak saya kerjanya kan ngoli. Jadi itu saya buat bantu anak-anak. Ya buat anak-anak yang muda-mudi ini megang uang gimana ya, di pengiritan lah ya, dibuat sekolah, dibuat beli apa, nanti apa ke depannya biar hati-hati megang uang ya, dibuat makan, dibuat beli buku apa gitu. Jadi anak-anak itu harus menurut orang tua. Kalau dibuat makan sudah cukup, nanti sekolahnya itu hati-hati. Banyak-banyak bersyukur dengan Allah sudah dikasih rezeki, diparingi cukup. Jangan pemborosan, jangan di luar itu royal, lihat teman-temannya yang banyak uang, jangan ikut-ikutan. Hati-hati kalau orang tuanya seperti saya. Anak saya ndak pernah nakal, ndak pernah ikut teman-temannya yang di luar itu. Kerjanya ngoli kok mau ikut-ikutan temennya, gimana? Kesenjangan dan kemiskinan merupakan masalah serius yang harus dihadapi pemerintah bersama rakyatnya. Untuk meminimalisir kesenjangan di Jember, pemerintah mempunyai program yang inklusif dengan memajukan UMKM, program J Keren untuk masalah kesehatan, dan J Bersodakoh untuk kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Dengan ini, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan di Jember dapat diatasi dengan baik dan kualitas hidup masyarakat meningkat secara signifikan.